teman-teman sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan melanjutkan acara mingguan kita, yakni sharing session. Nah, pada acara sharing session kali ini, kita ditemani oleh Pak Topan Rahmatul Iman. Ya, seperti yang tersebar di grup chat WhatsApp. Jadi, beliau ini merupakan dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Dahulunya diperbantukan di Fakultas Komunikasi yang kemudian berubah nama menjadi Fakultas Sospol. Lalu kemudian setelah Sospol terbentuk lalu ada lagi prodi baru, prodi Bahasa dan Kebudayaan Inggris. Dan sekarang sebenarnya acara ini terbentuk dari keinginan kita segelintir orang untuk gimana caranya supaya kita bisa terbang sama-sama, gitulah ceritanya ya. Nah, baiklah, tanpa berpanjang lebar, saya akan coba mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Pemateri kita pada siang hari ini merupakan salah satu dosen Universitas Teknologi Sumbawa yang juga kesehariannya itu berjibaku dengan bimbingan, kemudian mengajar dan seterusnya. Jadi agenda kali ini merupakan agenda rutin yang biasa kami laksanakan di Yayasan Agani Nusantara Utama dan bekerja sama dengan Mimbar Hukum Indonesia. Sebenarnya Mimbar Hukum Indonesia itu mengadakan seminar-seminar yang terkait dengan hukum. Cuman karena sudah lama jadi kita join aja dengan Mimbar Hukum. Seperti itu. Untuk acara selanjutnya, kita persilahkan kepada Pak Topan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiwi. Suara saya bisa kedengaran kan ya, Mbak? Iya, bisa. Baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Pertama-tama, terima kasih Mbak Tiwi atas kesempatan yang diberikan untuk sharing kepada teman-teman. Semoga teman-teman di sini bisa menjadi the next of awardee BPI ya. Baik teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Topan Rahmatul Iman. Saat ini adalah dosen di program studi Bahasa dan Kebudayaan Inggris di Universitas Teknologi Sumbawa, satu universitas dengan Mbak Tiwi. Dan mungkin ada di sini tadi saya lihat Bu Nisa, juga kolega saya di UTS. Terkait dengan pendidikan saya untuk S3 ini, saya insya Allah akan melanjutkan di The University of Queensland, Australia, dan kuliahnya akan mulai pada bulan Juli tahun ini. Ya, bisa dibilang sebentar lagi. Saat ini sedang dalam proses pengurusan visa keberangkatan ke Australia. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang sudah di-share oleh Mbak Tiwi, bahwa hari ini saya akan share terkait dengan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI. Dan ini merupakan beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, kalau mungkin sekarang, atau di bawah Dikti gitu. Dan untuk S3 sendiri memang bisa diajukan selain daripada dosen, tetapi bisa juga di-apply oleh pelaku budaya. Gitu. So, kita bisa bilang beasiswa BPI ini spesifik kalau kita bandingkan dengan LPDP. Kalau LPDP kan dia sangat luas gitu, segala kalangan bisa apply beasiswa LPDP.
Sedangkan kalau BPI ini kan hanya dosen dan pelaku budaya yang bisa apply beasiswa ini. Saya share screen sedikit Bapak Ibu. Mbak Tiwi, saya boleh dibantu untuk menjadi co-host. Iya, siap-siap. Kalau boleh tahu Bapak Ibu di sini profesinya dosen kah atau profesi lainnya gitu? Baik Bu Irma dosen Bu ya. Terima kasih Bu Irma. Dosen di mana Bu Irma? Pak Parlan juga dosen Pak ya. Baik. Maaf ya, agak lama tadi. Saya baru mengaktifkan audio. Saya dosen di Unhas, Pak. Salam kenal. Oh iya, salam kenal Bu Irma. Ada mahasiswa juga, berarti ya mungkin nanti bisa ini kayak udah jauh lebih maju gitu untuk tahu tentang beasiswa. Mungkin nantinya akan ngambil studi lanjut gitu ke luar negeri gitu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ininya slide-nya. Oke, baik. Iya, siap Pak, sudah. Aku balik ke sini lagi gitu kan. Oke, terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia ini atau BPI ini, dia tahun kemarin 2023 itu bukannya di Mei. Kalau untuk luar negeri dia mulai dari 2 Mei sampai 31 Mei 2023 gitu. Kalau untuk dalam negeri sendiri dia mulainya di 2 Mei sampai 30 Juni. Nah, 2023 kemarin itu ada 2 gelombang gitu. Ada di Oktober tapi waktunya sangat singkat kalau yang gelombang kedua, jadi cuma 1 minggu dikasih waktu. Dan saya tahun kemarin pertama daftar di 2 Mei di gelombang pertama, tetapi saya tidak lulus administrasinya karena pada saat itu konversi IPK saya itu belum keluar, jadi saya nggak berhasil gitu. Nah, ternyata ada gitu buka di gelombang kedua di bulan Oktober, jadi saya apply di bulan Oktober itu dan alhamdulillah dapat beasiswa ini. Sepertinya akan sama pada tahun ini juga bukaannya akan Mei sekitaran di bulan Mei itu. Jadi Bapak Ibu masih punya waktu untuk mempersiapkan agar bisa mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia ini atau BPI ini. Nah, apa saja yang perlu dipersyaratkan? Saya nggak akan jelaskin banyak, mungkin akan ada 2 hal aja yang akan saya share ke Bapak Ibu. Nah, untuk bisa mendaftar beasiswa BPI ini, kita harus sudah punya LOE unconditional. Artinya kita sudah diterima di kampus yang kita tuju gitu, dan sifatnya itu adalah unconditional. Dan kalau untuk mendaftar BPI itu dikategorikan sebagai unconditional itu hanya kalau kita belum mendapatkan funding atau scholarship. Itu bisa dibilang unconditional. Meskipun nanti kalau Bapak Ibu terima surat dari universitasnya bilang conditional, tapi kalau di situ di state bahwa conditionalnya itu karena Bapak Ibu belum punya funding untuk melanjutkan, maka itu bisa dikategorikan sebagai LO yang conditional kalau menurut BPI. Dan kalau yang tidak bisa disebut unconditional atau masih conditional itu misalnya karena bahasa Inggris Bapak Ibu belum sampai atau persyaratan-persyaratan lainnya gitu. Maka ini tidak bisa dikategorikan sebagai LOE unconditional. Nah, selain daripada LOE unconditional ini, yang perlu Bapak Ibu persiapkan untuk mendaftar beasiswa BPI adalah research proposal. Karena kita mau S3. Kecuali kalau yang master dan segala macam, research proposal tidak diperlukan. Ini karena ada yang masih mahasiswa ya tadi yang di sini. Kalau mau master nantinya cukup study plan ini. Nah, Bapak Ibu, so bagaimana caranya biar kita bisa dapetin LOE unconditional? Terutama buat kita yang in S3 gitu ya. Nah, kalau kita yang mau S3 untuk mendapatkan LOE conditional itu first thing itu kita harus sudah dapat supervisor gitu.
Saya rasa sih semua universitas, tapi I'm not sure sih kalau untuk maksudnya di Asia Tenggara, misalnya ke Malaysia atau mungkin ke Thailand dan segala macam. Tapi kalau di Australia kita harus dapat supervisor dulu, atau mungkin ke Eropa juga gitu. Kita dapetin supervisor kita dulu, baru setelah kita dapat supervisor kita, maka baru kita bisa apply ke kampusnya gitu. Karena supervisor itu nanti akan kasih kita arahan gitu, semacam arahan kecil gitu. Misalnya kayak, ya silakan kamu daftar ke kampusnya, nanti kamu bisa cantumin saya di aplikasi kampusnya sebagai supervisornya kita gitu. Nah, untuk mendapatkan supervisor itu, how to get it? Pertama, kita harus narrowing our choices. Kita harus benar-benar bisa menyempitkan pilihan kita, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau S3-nya itu di Australia. Nah, tinggal disempitkan aja lagi di Australia-nya itu mau ke kampus mana. Mau ke kampus Monash kah, mau ke Queensland, mau ke Adelaide, terserah Bapak Ibu. Tapi saran dari saya adalah narrowing it down, biar kita bisa fokus gitu, biar nggak banyak-banyak yang kita ini, tapi kita mempersempit pilihan kita. Nah, setelah Bapak Ibu sudah bisa menyempitkan atau sudah misalnya buat top 5 dari universitas yang mau dituju, tinggal di browsing aja Bapak Ibu di university website-nya. Nah, di university website-nya ini sudah sangat jelas supervisor atau researcher yang ada di kampus tersebut gitu. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih sesuai dengan minat Bapak Ibu, sesuai dengan proposal Bapak Ibu gitu. Nah, setelah mendapatkan itu, udah dapat nih salah satunya, baru Bapak Ibu starting to email the supervisor. Itu boleh mulai untuk email si supervisor itu. Dan it's okay Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau email di di Queensland, terus mau email di Monash, mau email di QT secara bersamaan, itu is okay gitu. Nggak apa-apa, nanti tinggal misalnya dapat, karena memang nggak mudah sih sebenarnya untuk get the supervisor, ini juga challenge sekali. Karena kan supervisor itu is very busy, sangat sibuk, dan juga mereka punya keterbatasan jumlah mahasiswa yang dibimbing gitu. Jadi itu makanya kita harus email banyak-banyak aja supervisornya, mana yang dapat aja nanti gitu, yang akhirnya kita pilih. Nah, setelah udah dapat prospektif dari supervisor Bapak Ibu, baru Bapak Ibu email lah si supervisor ini. Dan ketika Bapak Ibu meng-email supervisor itu, Bapak Ibu bisa attach research abstraknya Bapak Ibu. Kalau saran saya sih nggak perlu untuk kirim draft proposalnya, cukup research abstrak aja. Karena kalau menurut saya sih kita nggak tahu akan seperti apa dia terima atau tidak, misalnya untuk menghindari misalnya pencurian ide dan segala macam. Jadi amannya kirim abstrak aja dari proposal kita. Kecuali kalau memang ada email balasan terus si supervisornya meminta kita untuk kirim draft kita. Selain daripada research abstrak, Bapak Ibu bisa meng-attach CV-nya Bapak Ibu. Format CV-nya nggak ada, jadi CV yang yang sesuai aja gitu. Misalnya mencantumin publikasinya Bapak Ibu, karena kan Bapak Ibu mau S3, jadi wajib untuk cantumin di CV-nya publikasinya dan segala macam. Dan yang paling penting juga yang harus diperhatikan ketika email supervisor itu adalah your email body. Jadi apa yang perlu kita tulis di email body kita gitu. Ini saya screenshot punya saya ketika saya meng-email supervisor saya di Queensland. Di sini pertama tentu di subjeknya Bapak Ibu bisa tulis VHD Supervision Inquiry atau request, terserah kalau mau diparaphrase. Baru ini adalah body emailnya. Nah, di body email itu di paragraf yang pertama Bapak Ibu perkenalan dulu, Bapak Ibu siapa, terus pekerjaannya, terus latar belakang pendidikannya. Bapak Ibu bisa tulis misalnya S1-nya di mana, kemudian S2-nya Bapak Ibu di mana. Kemudian di paragraf 2 ini Bapak Ibu
mulai ke core of the core lah. Bapak Ibu misalnya untuk meyakinkan dia lagi mungkin bisa bilang, kalau saya waktu itu karena apply AAS, jadi saya bilang kalau saat itu saya lagi apply AAS gitu. Kalau Bapak Ibu lagi apply BPI, Bapak Ibu bisa cantumin juga, misalnya kalau Bapak Ibu lagi apply BPI atau LPDP gitu, terserah. Dan terus di sini Bapak Ibu bilang kalau Bapak Ibu sudah nge-review profilnya dari si profesor tersebut dan Bapak Ibu menemukan bahwa research interest-nya supervisor tersebut itu sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu tulis di disertasi Bapak Ibu atau proposalnya Bapak Ibu gitu. Dan di websitenya udah sangat jelas nantinya research interest daripada supervisor itu apa gitu. Dan tidak hanya research interest-nya yang ditaruh, tetapi list of publikasinya juga sudah dicantumkan oleh si supervisor tersebut. Sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan ini sebagai alasan kenapa Bapak Ibu emailing dia gitu. Dan Bapak Ibu cantumkan di paragraf kedua ini, misalnya saya di sini bilang bahwa I have reviewed your profile at the website of University of Queensland, and I figure out that my proposed topic suits your research interest, that is conversation analysis. Gitu, bahwa saya mau meneliti tentang conversation analysis. Baru saya cantumin sedikit terkait dengan apa yang akan saya teliti atau tujuan daripada penelitian saya nantinya. Hanya sebatas itu. Terus di paragraf ketiga baru saya inikan lagi permintaan saya bahwa saya ingin beliau menjadi supervisor saya atau memohon kepada beliau atau meminta beliau untuk menjadi supervisor, dan jangan lupa juga disebutkan apa aja yang Bapak Ibu akan attach gitu. My CV dan abstrak yang yang attach di dokumen ini atau di email ini gitu. Ada banyak Bapak Ibu cara untuk emailing supervisor, but this is my own experience. Tapi ini pengalaman saya ketika saya nge-email profesor gitu untuk mencari supervisor di PhD saya. Itu terkait dengan emailing. Nah, setelah mendapatkan balasan, ini juga kalau saya di Queensland itu cepet dapatnya kayak seminggu kemudian dibales oleh supervisor itu, dan dia kayak tertarik sama proposal saya dan dia memberikan arahan kepada saya untuk applying to the university. Jadi dia kasih link ke saya gitu, dan dia bilang silakan cantumkan nama saya di aplikasi kampus tersebut. Nah, ketika sudah dapetin itu Bapak Ibu, baru kita bisa lanjut ke next step-nya, yaitu kita apply ke admisi kampusnya. Nah, ketika Bapak Ibu mau apply ke admisi kampusnya, ada dua cara. Bapak Ibu bisa melakukannya diri sendiri Bapak Ibu, atau Bapak Ibu memilih agen pendidikan. Misalnya kayak kalau saya pakai agen, sebenarnya saya pakai diri saya sendiri dulunya. Terus waktu itu karena ada misunderstanding antara saya dan si kampusnya, akhirnya saya switch dari saya yang tadi sendiri apply-nya, saya pilih agen. Dan banyak agen Bapak Ibu di luar sana, misalnya kalau saya pakainya Adlink Surabaya yang ngebantu saya ke admisi kampusnya. Ada juga IDP dan juga ada agen-agen lainnya, terserah Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu. Tapi ada keuntungan Bapak Ibu kita menggunakan agen dan kita diri sendiri. Kalau kita menggunakan diri sendiri, misalnya contoh case saya, waktu itu kan saya sudah sampai kepada tahap akhir. Saya itu hanya tidak memiliki letter of guarantee atau sponsorship. Sedangkan si university ini minta saya kumpulin atau submit letter of guarantee saya, letter of sponsorship saya. Sementara BPI itu kan kita boleh daftar kalau kita sudah dapetin LOE-nya dulu gitu. Nah, sedangkan si Queensland-nya itu dia minta LOS-nya dulu, letter of sponsorship-nya dulu. Jadi kayak mana yang duluan ayam dan telur gitu. Itu kondisi saya pada saat itu. Karena kondisi tersebut akhirnya saya memutuskan untuk
untuk agen gitu, memilih agen untuk admisinya. Akhirnya saya jelaskan kondisi saya ke agen tersebut, dan agen tersebutlah yang meng-email ke University of Queensland gitu, ke universitinya, dan nggak tahu dia menerima gitu. Karena melalui agen mungkin lebih lebih garanti kali ya, mungkin sudah terpercaya, mungkin agennya sudah banyak udah berpengalaman terhadap case yang seperti itu, dan akhirnya ya udah, akhirnya si Queensland-nya ngeluarinlah si LOE ini gitu. LOE yang hanya state bahwa apa namanya, karena funding aja makanya saya belum bisa dapetin yang unconditional. Itu Bapak Ibu kemudahannya kalau kita melalui agen gitu, daripada apply dari kita sendiri. Tapi it's very possible sih Bapak Ibu kalau mau apply sendiri. Karena sebenarnya sama aja gitu, kita punya akun, kita submit segala macam gitu. Sama aja kalau mau kita sendiri. Setelah Bapak Ibu applying to the university, tentunya akan ada surat yang dikeluarin oleh universitinya, yaitu yang berupa LOE. Kalau belum ada funding, nanti kalau di Australia nanti akan dikeluarin LOE conditional, yang itu di state bahwa tidak akan merubah status kita, bahwa kita sudah diterima di kampus tersebut, cuman kita tidak punya apa namanya, letter of sponsorship aja. Nah, ketika udah dapat itu, maka Bapak Ibu sudah bisa untuk daftar BPI gitu, karena ini adalah persyaratannya. Nanti setelah Bapak Ibu keterima beasiswa BPI-nya, maka akan ada keluar letter of guarantee gitu. Letter of guarantee ini kemudian Bapak Ibu submit lagi ke universitasnya, kemudian akan keluar lagi LOE unconditional gitu. Cuma sebentar doang sih, setelah LOG itu mungkin sehari atau 2 hari itu udah kita dapetin. Setelah Bapak Ibu dapetin LOG, nanti kalau di kuliah di Australia kita masih punya satu surat lagi yang kita tunggu, yaitu dari pemerintah Australinya, namanya Confirmation of Enrollment. Nah, setelah kita dapat Confirmation of Enrollment, baru kita bisa apply visa kita. Karena persyaratan untuk bisa apply visa, kita harus mendapatkan confirmation of enrollment dari universitas tersebut. Nah, Bapak Ibu, itu step-stepnya, tentu masih banyak persyaratan lainnya yang Bapak Ibu harus siapkan untuk bisa mendaftar BPI, tetapi yang paling penting buat kita yang S3 itu adalah kita udah punya LOE unconditional, dan kalau kita mau dapat LOE conditional, kita harus punya supervisor, dan tentunya kita harus punya research proposal gitu. Nah, buat Bapak Ibu yang curious, BPI nanggung apa aja? BPI itu dia nanggungnya SPP kita, tuition fee kita, kemudian dana pendaftaran juga ditanggung, terus tunjangan buku, terus penelitian kita juga ditanggung, seminar juga ditanggung, publikasi ditanggung juga sama BPI, transportasi ditanggung, aplikasi visa juga ditanggung, asuransi kesehatan kita ditanggung, kedatangan kita, terus hidup bulanan kita ditanggung, terus kalau ada force major juga ditanggung, dan dana tunjangan keluarga buat kita yang S3 juga ditanggung. Kalau Bapak Ibu yang penasaran dengan jumlahnya, kalau Bapak Ibu targetin di Australia, untuk dana hidup bulanannya itu sekitar 2.000 Australian dollars, bisa dikonversi sendiri kalau rupiah itu berapa. Terus dana asuransi kesehatan itu besarannya kalau nggak salah 29 jutaan kalau nggak salah ininya. Kalau bukunya 10 juta per tahun, jadi kalau kuliahnya 4 tahun berarti akan dapat 10 kali 4 gitu. Kalau buat penelitiannya, kalau kita yang sosial itu sekitar 120 juta, kalau yang eksak itu sekitaran 150 juta untuk penelitian. Kalau seminar saya lupa nominalnya berapa. 10 ya kalau nggak salah. 5 sampai 10 kalau nggak salah untuk seminar internasional. Publikasi pun juga ada besarannya. Kalau untuk tunjangan keluarga, besarannya itu adalah 25% dari besaran yang award diterima, dan BPI bisa mengcover 2 orang. Jadi istri dan 1 anak gitu yang bisa di-cover. Dan kalau LPDP itu sudah ada
aturan terbarunya bahwa tunjangan keluarga itu dibiayain dari tahun pertama. Nah, sepertinya BPI juga akan ngikut karena dananya kan dari BPI. Dan di dana hidup bulanan kalau LPDP yang mau ke Australia di Queensland dia sudah naik 2.700 dan semoga BPI juga akan segera gitu. Itu terkait dengan biayanya. Ini maaf Bapak Ibu, ini saya nggak bisa lanjut slide-nya. Saya coba stop sebentar ya. Nah, untuk BPI sendiri nanti akan ada seleksinya akan ada 2 tahap, administrasi, terus kemudian ada interview. Mungkin cerita sedikit tentang administrasi. Jadi saya itu apply BPI itu gelombang yang pertama di bulan Mei, tetapi saya ditolak karena saya belum ada konversi IPK. Jadi buat Bapak Ibu yang lulusan luar negeri masih ada waktu, silakan diurus dari sekarang konversi IPK-nya. Tidak hanya ijazahnya yang dikonversi, tetapi kalau mau daftar BPI, IPK juga harus dikonversi. Dan konversi ini it takes time lah, butuh waktu untuk sampai pada tahap final. Nah, di gelombang kedua, akhirnya saya daftar di gelombang kedua karena ada buka. Di gelombang kedua pun saya di pengumuman hasil seleksi administrasi yang pertama saya gagal karena di situ dibilang kalau kita kuliah kalau di Australia atau universitas di Australia itu dia tidak menyebutkan LOE, Letter of Acceptance. Dia menyebutkan itu Letter of Offer namanya LO gitu. Letter of Offer. Nah, jadi ada misunderstanding antara si BPI ini dengan Australia. Jadi BPI itu minta LOA gitu. Sementara penyebutannya di Australia itu bukan LOA, tapi penyebutannya adalah Letter of Offer. Jadi saya sanggalah hasil tersebut bahwa saya jelaskan gitu kalau di Australia dia nggak sebutnya LOE tapi sebutnya adalah Letter of Offer. Karena berbeda setiap negara itu kan kadang berbeda-beda penyebutannya. Mungkin yang ngoreksi administrasinya mungkin cuman ordinary staff gitu ya. Mungkin yang bukan petinggi atau staff-staff dari BPI yang sudah berpengalaman gitu. Jadi kayaknya mereka hanya tidak melihat konten daripada surat itu letter of offer itu, jadi cuman hanya baca judulnya aja. Oh, karena bukan LOE jadi dikira itu tidak sama dengan LOE itu. Padahal sama aja, cuman diksinya aja yang berbeda di setiap universitas dan negara itu. Nah, setelah lulus administrasi itu, maka Bapak Ibu akan melalui tahap berikutnya itu interview. Nah, ini kalau BPI itu kalau pengalaman saya itu singkat antara pengumuman administrasinya sama interviewnya. Jadi kayak 3 hari setelah pengumuman lulus administrasi itu dilaksanakan interview. Jadi buat Bapak Ibu yang targetin untuk dapetin BPI karena waktu yang singkat dari seleksi administratif interview, saya saranin untuk bisa latihan interview dari sekarang. Bapak Ibu boleh mock interview dengan para awardee yang sudah pernah mendapatkan beasiswa BPI ini. Nggak ada masalah Bapak Ibu kalau memang belum keluar hasil administrasinya, nggak masalah. Yang penting sudah persiapkan aja dulu gitu kan. Kalaupun misalnya tidak dipakai di BPI, mungkin akan kepakai di beasiswa-beasiswa lainnya. Nah, cerita sedikit tentang interview. Nanti Bapak Ibu akan diinterview oleh 3 interviewer. Yang pertama dia akan fokus kepada riset proposal Bapak Ibu dan hal-hal yang sifatnya akademik. Kemudian interviewer yang kedua dia psikologi, akan menanyakan tentang kesiapan mental Bapak Ibu untuk studi lanjut. Kemudian interviewer yang ketiga akan menanyakan terkait hal-hal yang sifatnya non-akademik gitu. Sepertinya laptop saya nge-freeze, jadi saya nggak bisa lanjut ke slide berikutnya. Tapi saya mau lihat slide berikutnya sih.
Cuma tentang ini aja sih Bapak Ibu, tentang detail aja. Kalau Bapak Ibu mau tahu persyaratan yang lebih detail terkait dengan BPI, Bapak Ibu bisa ke websitenya di beasiswa Kemendikbud. Gitu. Itu aja sharing dari saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi ada di chat sih yang menanyakan. Mbak Tiwi saya. Ya baik, pada saudari Irma Safitri, ini seru nih, karena ada Mbak Irma nih. Ya, silakan, langsung nyalakan. Mungkin boleh dibaca dulu chat saya. Ada 2 pertanyaan di chat saya. Oh Bu, iya, ya, dan Pak Topan. Kasih. iya. Saya langsung jawab aja Mbak Tiwi ya dari Pak Parlan. Saya ke University of Queensland, Pak Parlan. Jurusannya nanti Languages and Cultures. Di School of Languages and Cultures nantinya. Dosen yang bisa daftar BPI harus yang sudah beridentitas. Oh ya benar Bu Irma. Jadi yang bisa daftar di BPI itu yang sudah beridentitas. Jadi kalau belum punya ini IDN bisa dipersiapkan Bu dari sekarang ini IDN-nya. Prosesnya setahun ya sampai berangkatnya. Tergantung sih Bu, tergantung daripada research quarter yang Ibu pilih. Jadi kalau mau kuliah di Australia itu, untuk kita yang PhD itu akan ada 4 intake. Jadi pertama Januari, terus kedua April, ketiga Juli, keempat Oktober. Jadi ketika ngisi aplikasinya, jadi silahkan dipilih mau intake yang kapan gitu. Misalnya kalau intake-nya mau Januari, keterima Oktober atau November ya berarti nggak setahun gitu. Jadi tergantung daripada intake yang akan dipilih nantinya Ibu Irma. Dan ketika memilih intake mungkin silakan dipertimbangkan mungkin ada masih tugas di kampus atau segala macam bisa dilihat di situnya. Boleh diulang Pak, intake-nya 4 kali maksudnya dari masa deadline akhir. Maksud saya deadline akhir proses beasiswanya. Misalnya BPI itu akhir pengumumannya tuh kapan? Sorry ada background noise-nya. Terus misalnya boleh mulai intake yang pertama dari kampus di Australia itu kapan gitu. Maksudnya supaya saya tahu jaraknya. Bulan gitu ya dari announcement beasiswanya ke intake pertamanya misalnya masuk kampus di Australia. Pak, pertanyaan saya. Nah, baik Bu, kalau Ibu akan ikut BPI yang gelombang 1 di bulan Mei, pengumuman akhirnya itu di bulan Agustus. Berarti baiknya kalau mau kuliah di tahun itu di 2024, maka baiknya berarti ngambil intake yang Oktober. Gitu, Bu. Terus kalau mau, tapi kita nggak tahu sih BPI apakah ada gelombang yang kedua atau tidak karena kalau dibuka panduannya kan dia nggak bilang ada gelombang kedua. Misalnya kalau ada kayak kemarin di 2023 gelombang keduanya Oktober, kemudian pengumuman akhirnya November. Jadi berarti kita nggak bisa kuliah di tahun itu karena sudah sudah nggak ada intake yang di tahun tersebut. Berarti kita di tahun berikutnya gitu. Nah boleh memilih Bu. Kalau Januari sepertinya akan sangat jedah ngurus visanya karena visa itu kan butuh waktu juga jadi terlalu mepet. Jadi kalau memang akan ada gelombang kedua nantinya lebih baik pilih yang April atau enggak Juli gitu. Jadi tapi tergantung balikin lagi ke kitanya sih kayak kita maunya mulainya yang bulan berapa. Tapi itu tadi yang paling cepat biar cepat berangkat aja. Ya. Boleh sih Bu kalau mau pilih tapi April boleh gitu. Atau Januari terserah ini sih Bu. Tapi nanti misalnya kalau nggak dapet beasiswanya nanti tinggal defer aja. Misalnya 2000 ya tapi yang penting sudah dapat supervisornya dulu gitu. Jadi tinggal defer aja nanti di kampusnya. Ya. Pak Topan nanti bisa kontak-kontak ya. Japri boleh. Boleh. Ya, kasih banyak Pak Topan. Sama-sama. Terus ada Pak Afhan, boleh dijelaskan kembali mengenai by agen Pak, apakah agen di Indonesia atau di kampus tujuan? Agennya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu
Kalau kita mau kuliah ke Australia, kita boleh melalui agen. Bahkan universitas di Australia menyarankan kita melalui agen. Agennya terserah Pak Afha mau pilih agen yang mana. Karena banyak gitu, ada IDP, ada Edlink, tapi kalau saya pakai Edlink Surabaya. Itu agennya saya ketika mendaftar di kampus Australia. Tapi kalau kita mau S3, kita harus sudah punya supervisor dulu. Jadi agen itu tidak bisa membantu kita kalau kita belum mendapatkan supervisor. Jadi agen hanya membantu untuk kita daftar ke kampus saja, agen tidak membantu kita untuk mendapatkan supervisor buat kita yang mau S3. Tapi kalau mau S2 kan tidak perlu supervisor dulu, bisa langsung ke kampusnya. Jadi kalau mau S2 aja berarti langsung saja, kalau memang pilih agen silahkan. Dan agen itu dia sudah kerjasama sama kampusnya gitu. Jadi akan ada deklarasi lah, ada form yang kita isi terkait dengan persetujuan kita menggunakan agen. Itu Pak Abham. Semoga ngejawab Pak. Mbak Tiwi, saya ada, saya boleh baca sendiri ya, ada dari Pak Fajar gitu. Untuk yang daftar PhD, apakah memungkinkan untuk tidak linear dengan studi sebelumnya atau harus punya background pendidikan yang sama dengan jurusan yang di-apply? Menarik sih pertanyaannya. Terkait linearitas Pak ya, ini ada teman saya yang lulus BPI juga dan dia kuliahnya di dalam negeri. Jadi background S2-nya itu adalah pendidikan fisika, kemudian S3-nya beliau adalah manajemen pendidikan. Jadi bisa dibilang tidak linear antara S2 dan S3-nya, tetapi keterima di BPI. Berarti BPI menerima tidak ada masalah dengan berbedanya antara S2 dengan S3. Tetapi kalau pengalaman saya kemarin pas dapat di Queensland atau mendaftar di supervisornya, dia memang tidak menanyakan terkait dengan S2 saya. Dia hanya minta pas S2 itu kamu sudah pelajarin apa saja gitu. Jadi disuruh saya kirim akademik transkrip saya. Jadi selagi apa yang kita pelajarin di S2 kita itu linear dengan apa yang IK37 di S3 kita, menurut saya nggak akan jadi masalah sih Pak Fajar. Pak Parlan mungkin bisa bertanya langsung. Oh ya, terima kasih, Mbak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. menjelang siang. Terima kasih Pak Topan presentasinya dan sharingnya, ya luar biasa lah. Ini bagi saya informasi baru gitu ya. Sebelumnya saya Parlan dari Bandung Pak, dari Unpad, dan memang ada rencana itu kemungkinan tahun depan atau tahun 2026 paling cepat untuk melanjutkan S3 ke salah satunya ke Queensland ya, yang kebetulan saya food science ininya apa jurusannya gitu. Dan saya listnya itu ada Queensland sama Wageningen University gitu ya. Cuman saya masih apakah saya lewat BPI atau LPDP. Nah, makanya ketika ada pemaparan luar biasa sekali. Nah, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Kalau untuk BPI ini, apakah seleksinya lebih mudah untuk kita yang statusnya sebagai dosen dibanding LPDP gitu ya, atau seperti apa? Nah, kemudian apakah kita itu harus dapat LOA dulu, kemudian baru daftar ke BPI, dan apakah langsung otomatis lebih terjamin lah kita mendapatkan beasiswanya gitu dibanding kalau kalau LPDP kan bisa dua tuh, bisa LPDP dulu baru kita cari LOA, atau kita LOA dulu baru LPDP-nya gitu. Tapi kan itu ada plus minusnya lah. Intinya ada waktu tertentu gitu. Kalau misalkan kita sudah dapat beasiswa tapi belum dapat LOA, kita dikasih berapa bulan gitu untuk mencari gitu. Kemudian ini Pak, rekomendasi agen yang resmi untuk di Australia, mohon sekiranya nanti dibacakan rekomendasi apa aja gitu untuk kalau kita menggunakan agen. Karena selama ini saya masih sendiri, tapi memang agak kesulitan untuk mencari informasi yang lebih kredibel gitu. Tapi kalau menurut Bapak itu lebih baik pakai agen, ya mungkin saya akan cari agen.
Dan mohon disebutkan maksudnya yang Bapak tahu agen mana yang bagus gitu dan resmi gitu Pak. Kemudian Pak, apa untuk family ini? Saya kan nanti rencananya mau bawa keluarga. Apakah kita bisa langsung tahun pertama dibawa gitu keluarga itu atau kita beberapa saat dulu di sana gitu? Kalau aturan dari BPI-nya Pak gitu. Terima kasih Pak. Mohon maaf agak kebanyakan ininya Ya, nggak pertanyaannya. apa-apa, Pak. Maaf saya Mbak nggak Tiwi, bisa buka ini, nggak bisa kamera, kayaknya lagi bermasalah kameranya. iya, Mohon maaf. nggak apa-apa, Pak. Mbak Tiwi, saya langsung jawab aja, Pak, Mbak ya. Hmm. Iya, iya Pak, silah. Baik, Pak Parlan, salam kenal, Pak. Nah, untuk BPI, ya kita harus punya LOE dulu baru bisa mendaftar, Pak. Dan LOE-nya ini sudah yang sifatnya unconditional. Dan unconditionalnya BPI itu kalau kita belum dapat funding aja. Meskipun misalnya nanti dapatnya di kampus bilangnya conditional, tetapi karena conditional itu karena belum punya funding, maka itu bisa dikategorikan sebagai LOE unconditional oleh BPI, Pak. Jadi Bapak harus dapetin itu dulu. Uh, Terus tadi muda mana LPDP dan BPI ya. To be honest Pak, karena saya S2-nya LPDP dan ini S3-nya akan BPI, ketika interview itu pertanyaannya sama aja sih Pak. Tidak ada maksudnya yang significantly berbeda gitu. Sama aja pertanyaannya. Cuman mungkin kalau LPDP kan yang ikut itu bisa dari berbagai kalangan Pak ya, tidak hanya dosen gitu. Jadi berarti mungkin uh, saingannya atau mungkin apalah kuotanya mungkin dia lebih inilah lebih saingannya lebih banyak. Sedangkan kalau BPI kan memang kita spesifik ke dosen dan pelaku budaya. Itu pun pelaku budaya dan dosen juga berbeda ininya gitu. Jadi mungkin chance-nya itu akan lebih lebih banyak kalau melalui BPI daripada LPDP gitu. Nah, terkait dengan bawa keluarga atau tidak boleh di tahun pertama atau tidak, boleh Pak, BPI ataupun LPDP kita boleh bawa keluarga kita dari pertama kita studi, tergantung daripada kesiapan kita. Karena kalau kita mau bawa keluarga, asuransi kesehatan itu tidak ditanggung oleh beasiswa itu, baik LPDP maupun BPI. Dan asuransi kesehatan ini lumayan mahal, Pak. Kalau mau ke Australia ataupun mau ke UK gitu. Kalau memang sudah memiliki dana yang cukup untuk bawa keluarga dengan apa namanya uang kita sudah punya, bisa apply sama-sama juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang nantinya akan menyusul juga boleh gitu. Nah kalau saya sendiri nantinya akan menyusul si keluarga saya 3 atau 6 bulan setelah di sana. Ada plus minusnya sih Pak kalau mau bawa dari awal dan nanti menyusul keluarganya. Siap, siap. Tadi terkait agen, kalau saya sendiri pakainya Adlink Surabaya. Itu agen yang membantu saya untuk mendaftar ke kampusnya. Nanti tidak hanya kampus sih, agen juga akan ngebantu kita ketika ngurus visanya. Apakah termasuk ini Pak, termasuk dokumen-dokumen persiapan untuk keluar gitu, untuk apa dibantu juga itu nanti? Untuk daftar kampusnya, iya Pak akan dibantu sama dia. Tapi dibantunya Oh, dalam artian kalau ada yang nggak kita paham sama apa yang iya. dimaksud, nanti akan dijelaskan sama dia, sama agen itu. Jadi kita nggak perlu email ke universitinya. Kan Oh, kalau berarti kita nggak pakai agen, berarti kita langsung email ke universitasnya Pak ya. Dan kadang kan butuh waktu, maksudnya kadang nggak cepet balasnya sama universitas. Pak, punten Pak, kalau misalkan pakai agen gitu, apakah berbayar dan kisaran berapa gitu? Kalau misalkan kita, berarti kan kalau misalkan kita pakai agen, kita nggak langsung direct ke universitinya ya, yang kita Hmm. apa apply-nya gitu, Pak. Pastinya lewat agen yang resmi itu, yang sudah diakui sama universitinya berarti ya Pak ya? Hmm. Agen nggak berbayar sih Pak, karena setahu saya universitas Hmm. yang membayar ke agen tersebut gitu. Oh, free itu ya? Hmm. Oh, siap, siap. Jadi kayak apa ya? Kalau di Indonesia kayak cari mahasiswa gitu mungkin ya si agen ini tugasnya. Oh iya Pak, satu lagi Pak, kalau misalnya kita ikut kan kalau di apa, saya kan kebetulan science ya Hmm. kelompoknya gitu. Nah biasanya kan suka ada nawarin tuh yang supervisor tuh apa suka nampilin
project-project yang sedang berlangsung dan kita bisa gabung gitu. Nah, artinya kan nanti kita bisa join project itu sama sama supervisornya, jadi bisa kita bawa sendiri temanya yang related dengan calon supervisor atau kita bisa gabung katanya itu ke supervisornya. Tapi teman-teman saya yang sudah berangkat duluan itu kebanyakan memang mereka itu cari dulu project yang sedang dibuka sekarang tuh yang sedang di hire gitu, mereka masuk gitu. Tapi mereka dengan catatan bawa juga beasiswa. Nah, apakah kalau di BPI ini atau LPDP apakah dibolehkan seperti itu? Artinya kita bakal dapat dua pendanaan. Saya nggak tahu sih kalau project, ya intinya kalau untuk penelitian sudah pasti di cover. Cuman untuk hal-hal yang lain dari project apakah di cover atau enggak, saya kurang paham. Tapi apakah ini bisa memungkinkan kalau misalkan saya dari Indonesia bawa beasiswa, tapi ketika di university, ketika saya mau seminar, mau publikasi, mau penelitian sudah ke cover sama project gitu. Kalau BPI dan LPDP tidak menerima double funding, Pak. Jadi satu aja dari mereka. Oh, jadi dana penelitian pun kita harus ngajuin ke ini ke LPDP atau BPI sendiri, Iya, benar. termasuk yang tadi ya, yang jurnal internasional misalnya. Iya, benar. Oh, Pak, kalau boleh tahu, ini besaran maksimal untuk publikasi internasional berapa, Pak? Dan setahunnya berapa, Pak? Eh, saya coba buka filenya dulu ya. Mungkin sambil nunggu ada Mbak Tiwi. Nggak apa-apa, Pak. Dibuka aja filenya sambil kita nunggu. Pak, Oke. ada juga yang bertanya nih dari kolom chat, namanya Mbak eh, Christina. Sertifikat yang digunakan itu bisa TOEFL ITP, Pak. Skornya berapa? Skor minimalnya lah. Nggak bisa Mbak Christina ITP, yang diterima hanya IELTS dan minimal 6,5. Nah, gitu Mbak Christina. Nah, semoga udah terlihat. Saya lagi cari besaran seminarnya. Sama publikasi internasionalnya, Pak ya? Kalau penelitian. Sama saya tambahkan ya Pak Parlannya, Oh apa iya, harus Bu. Scopus gitu ya publikasinya gitu. Kalau Scopus Iya, minimal kemarin Q1, Q2 kayak gitu. ya, apakah harus Q1, Q2 atau Q3? Apa nggak sekalian Sinta aja gitu. Yang penting ada publikasi. Kalau internasional gitu, kalau misalkan kita di luar negeri, apakah boleh itu, Bu, untuk publikasi di dalam negeri? Nah, itu juga jadi pertanyaan buat Pak Topan. Hmm. Kalau mungkin ada teman-teman Oke. di sini yang bisa jawab. Ini Pak Parlan, biaya dana bantuan seminar konferensi internasional itu kalau yang oh ya 15 juta nih kalau bila seminar konferensi internasional diselenggarakan di luar negara perguruan tinggi tempat studi, maka biayanya itu adalah 15 juta, maksimal 15 juta. Tetapi kalau mau misalnya kan Pak Parlan mau seminar internasionalnya di Australia gitu atau di kota yang Ya. sama, maka biayanya cuma 5 juta. Tetapi mau conference-nya nanti mau ke let's say mau ke Denmark, ke Swedia, maka cuma 15 juta aja yang didanai. Itu maksimal 2 kali, Pak ya, dalam selama 4 tahun ya berarti. eh 8.3-nya. Dua, ya benar, dua. Oke, 2 kali. Kalau yang publikasi berapa ya, Pak? Ada nggak, Pak? Publikasi ada sih seharusnya, cuman saya lihat dana bantuan seminar. Hmm. Oh, udah ke bawah ya, berarti di atas berarti. Kalau kemarin saya publikasi di Taylor and Francis itu satu jurnal 40-an, 40, sekian lah. Yang ini dana penelitiannya. Kalau penelitian Hmm. dia, ya ini kalau berarti laboratorium berarti 150 juta ya nantinya. 150-an ya. Oh iya, Ah, iya. Itu untuk dana, yang dana penelitiannya ya. mm-mm. Dana buku. Kalau ini buku
Dana pendaftaran. Iya, dana SPP. Dana Pak, kalau dana yang dana. Saya buku belum panduan nemu ini, sih, Pak. buku ini Yang bisa di ini nggak Pak? Yang panduan ini bisa di apa? Di share nggak Pak? boleh. Nanti saya screenshot aja kali ya. Apa yang dibutuhkan gitu. Oh, ini kayaknya, Pak. 10 juta kayaknya. Aku bingung. Belum nemu. Ya nanti mungkin saya baca coba lagi ya, Pak, untuk dana publikasinya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Makasih. Heeh. Atau di bawah mungkin. Ini aplikasi Visa, dana hidup bulanan. Segala macam. Ini mau tanya nih Pak, kalau misalnya kita penelitiannya di luar negeri gitu, untuk ngehemat aja sih dana paket hemat gitu, bisa nggak kita nerbitin di Sinta aja gitu, Sinta 1 misalnya? Eh, Mbak Tiwi, saya itu kan setiap universitas itu kan berbeda-beda kan Mbak ini aturannya. Saya belum tahu lebih lanjut sih karena di apanya di Queensland ini belum taruh di websitenya terkait dengan aturan ini karena kan ada apa namanya kampus yang kita nggak harus apa namanya publikasi gitu. Kayak di UK kan nggak harus publikasi gitu. Ada juga memang yang mempersyaratkan publikasi. Jadi kita maksudnya nggak harus publikasi agar bisa lulus gitu. Ada juga kampus yang seperti itu, Mbak. Misalnya kalau misalnya kita buat penelitian, kayak misalnya tentang pertanahan ini, kalau tentang hukum, itu berarti nanti penelitiannya di Indonesia dan narasumbernya kebanyakan di Indonesia. Bisa berarti, memungkinkan berarti Pak ya? Memungkinkan sekali, Mbak. Oke. Kan dari Sambil dana yang tadi, misalnya kalau dana penelitian kan 120 juta, berarti sudah termasuk kayak tiket Mbak Tiwi pulang ke Indonesia dan segala macam. Oke, baik Pak. Mungkin ada teman lagi yang mau bertanya. Pak, terima kasih ya. Mudah-mudahan lancar studinya. Amin. Sama-sama, Pak. Semoga dimudahkan juga daftar beasiswa dan kampusnya. Teman yang lain ada yang bertanya, masih ingin? Mbak Irma? Oke, baik. Kalau dari pengalamannya Pak Topan, itu kan tadi ada 3 yang interview. Salah satunya itu yang diinterview adalah ada dari psikolog. Nah, pertanyaan yang paling signifikan menurutnya Pak Topan ditanyakan oleh psikolog itu pada saat sesi wawancara apa? Aku coba share screen aja, Mbak. Aku sempat ngelis apa aja yang ditanyakan. Tapi nggak jauh-jauh dari essay sih sebenarnya apa yang ditanyakan. Saya coba share list pertanyaan yang ditanyakan ke saya waktu itu ya. Semoga bisa ini kelihatan. Ya, terlihat Pak. Makasih Pak. Oke, ini tuh pas yang interviewer kedua ini adalah psikolog. Jadi yang ditanyakan dia lebih suruh cerita sih, kayak ceritakan kelebihan kita, terus dia suruh cerita kelemahan kita, terus apakah pernah terpuruk, terus apakah pernah merasa kelelahan, apakah pernah mengerjakan sesuatu yang bukan pada bidang. Kemudian pertanyaannya apakah pernah mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan deadline. Terus ditanya juga bagaimana beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Terus saya ditanyakan juga bagaimana caranya move on. Ini yang saya ingat ya, yang sudah saya list. Pertanyaan yang diajukan oleh psikolog. Dan dia lebih suruh cerita aja sih ke kita. Itu sih Mbak Tiwi. Oke, baik Pak. Kalau misalnya untuk poin apakah pernah mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan deadline ini, kalau boleh tahu jawabannya Pak Topan itu hari apa ya?
Nah, mungkin ini tips dan ini sih buat kita. Jadi kalau psikolog itu nanya, kalau saya ketika ditanya itu jangan lempeng-lempeng aja. Kasihlah misalnya kalau ditanya terkait dengan apakah pernah mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan deadline, uh, ia pernah mengajukan itu. Terus bagaimana caranya kita untuk deal with that condition gitu, juga perlu kita sampaikan. Jadi tidak perlu menunggu sampai dia mengulik lebih dalam gitu. Jadi pada saat itu saya bilang bahwa iya, saya pernah mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan deadline, pernah disuruh ini sama dekan saya, disuruh ngerjain teknik penyusunan penelitian tidak sesuai dengan deadline, tetapi karena tidak sesuai dengan deadline, kemudian saya menjelaskan kepada dekan saya kenapa tidak sesuai dengan deadline. Pada saat itu saya memberikan progres kegiatan itu. Jadi jangan dijawab kayak oh iya atau tidak. Jadi perlu memberikan kayak alasan kenapa tidak sesuai dengan deadline, terus apa yang udah kita lakukan. Itu kali ya Mbak Tiwi ya. Iya. Sama Baik. juga sih Mbak ketika ditanyakan hal yang terpuruk, hal terpuruk yang terjadi dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya bilang apa yang terpuruk yang pernah terjadi, tapi kita juga harus bilang bagaimana kita bangkit daripada keterpurukan itu. Oke, baik Pak. Karena that's the point yang dia mau lihat. Baik. Kalau jenisnya BPI tadi kan sudah disebutkan hanya untuk dosen sajakah, atau ada misalnya dosen dengan nomor induk khusus NIDK, atau yang hanya ber-NIDN saja gitu. Misalnya kalau dia advokat lalu dia punya NIDK, apakah juga bisa mendaftar gitu Pak? Saya kurang tahu sih Mbak. Coba nanti ke website-nya aja Mbak ya, akan ada kok ininya. Karena saya fokus ke yang NIDN aja. Jadi coba nanti. Oke, baik. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Topan nih, sebelum ini apa sudah pernah nulis jurnal yang terakreditasi internasional, sehingga misalnya itu jadi bahan pertimbangan bagi penyedia beasiswa untuk menerima Pak Topan sebagai awardee BPI? Belum pernah nulis dan dipublikasikan di jurnal internasional. Tetapi ini dipertanyakan juga pada sesi wawancara. Jadi si pewawancaranya nanya, kamu publikasinya sudah berapa banyak dan publikasi di mana? Jadi ya saya jawab aja kalau saya sudah publikasi di sini dan hanya bersintah gitu. Jadi tidak sampai dia bilang sih, oh enggak Scopus ya. Iya, saya tidak Scopus, hanya tinta aja gitu. Baik. Dan dia nggak menanyakan sih, karena ada juga yang menanyakan kenapa nggak Scopus gitu. Kalau teman-teman awardee yang lain, dan kalau saya tidak ditanyakan gitu, kenapa tidak berskopus gitu. Dia itu follow up dari apa yang saya jawab, dia bilang publikasi itu dinanain atau enggak sama Dikti gitu, dan segala macam. Sampai situ aja. Kan kalau punya saya nggak didanain sama Dikti kan Mbak ya. Tapi saya bilang bahwa saya sudah sering apply hibah dari Dikti, tetapi saya tidak diterima. Dan pada saat itu yang diterima itu tidak yang penelitian tapi pengabdian gitu yang diterima. Jadi kita bisa bilang seperti itu. Untuk convincing ke dia. Jadi nggak hanya jawab kalau ya saya tidak pernah apply gitu, tapi kalau memang pernah apply dijawab aja gitu untuk convincing the interviewer. Oh ya, karena yang saya pikir ini mungkin penerima BPI itu yang harus benar-benar outstanding, yang banyak hibahnya. Sementara kalau yang saya sadari itu kebanyakan ilmu sosial itu bukan sedikit sih, tapi jarang menerima hibah gitu. Kebanyakan yang hibah itu dapat dari ilmu-ilmu sains gitu, yang ada outputnya gitu. Jadi sebenarnya kita jawab dengan jujur aja Pak ya. Jujur aja dan diplomasi sih Mbak. Artinya kalau memang Mbak Tiwi tidak pernah mendapatkan hibah tapi pernah apply hibah, Mbak Tiwi bisa bilang kan seperti itu. Oke, baik. Nah, saran yang paling mustajab lah mungkin dari pengalamannya Pak Topan, kira-kira saran untuk penerima BPI selanjutnya itu apa sih yang diperbaiki? Apakah mungkin sisternya atau mungkin penampilan dia di sosmed? Karena setahu saya terakhir-terakhir banyak yang bilang gitu kalau sosmed kita harus diperbaiki gitu, IG segala macam gitu. Apakah Google Scholar juga kita diperbaiki atau gimana gitu? Baik,
terkait dengan karena kita mau S3 dan kita harus sudah punya research proposal, dan ini benar-benar detail ditanyakan oleh interviewer. Jadi Bapak Ibu silahkan menguasai research proposal itu dengan baik. Meskipun research proposal ini nantinya tidak akan menjadi apa yang Bapak Ibu teliti nantinya, karena kan akan ada input, akan ada insight dari supervisor nantinya. Tapi pada saat sesi wawancara dikuasain research proposal ini karena benar-benar detail ditanyakan oleh interviewer. Kemudian pada bagian publikasi juga ditanyakan dari sekarang, usahakan publikasinya itu di yang bersintah gitu, disintah berapapun, jangan mungkin yang tidak bersintah. Dan pengabdian masyarakatnya juga harus ada, karena nanti juga akan ditanyakan juga sih di bagian interview itu. Jadi usahakan harus ada, meskipun tidak pernah mendapatkan dana hibah dari manapun, nggak akan jadi masalah menurut saya, as long as kita sudah punya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oke, baik. Pak Topan, terima kasih. Pada kesempatan siang kali ini, teman-teman, kita sudah mendapatkan insight yang cukup powerful dari Pak Topan untuk maju ke jenjang selanjutnya, gitu ya, bukan maju pemilu ya, Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya ya seperti yang teman saya bilang, Saudari Irma Safitri, bahwa scholarship itu achievement gitu, kayak pencapaian gitu. Dan itu setelah kita mendapatkan itu tuh benar-benar itu adalah long life ini agak lupa saya kalimatnya Kak Ahmad itu, tapi dia itu kayak semacam bukan sesuatu yang kita masih ingat nggak Pak Topan kalimatnya Kak Ahmad yang sebelumnya itu? Nggak ingat saya, Mbak Tiwi. Iya, dia kayak semacam bukan yang dia yang kayak melekat gitu, bahwa penyedia beasiswa ini mau si awardee-nya ini kayak apa nantinya, dia yang mau yang outstanding. Nanti setelah awardee-nya ini lulus, dia mau awardee-nya ini jadi kayak semacam representatif dari beasiswa itu, gitu. Seperti itu. Dan mungkin itu saja dari saya. Pak Topan bisa memberikan closing statement sebelum kita tutup acaranya. Baik, terima kasih banyak Mbak Tiwi atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung di sini, dan bergabungnya Bapak Ibu adalah bagian dari perjuangan Bapak Ibu untuk melanjutkan studi S3 atau magister nantinya melalui beasiswa. Menurut saya everyone has their own timeline lah ya. Semua orang itu punya timelinenya masing-masing. Kalau memang tahun 2024 nanti nggak berhasil, silakan Bapak Ibu coba di tahun berikutnya, coba terus, dan insya Allah nanti akan indah kok pada waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Topan. Bapak Ibu sekalian, kami hanya menginfokan. Jadi untuk sharing session ini kita coba usahakan rutinkan di hari Jumat setelah Jumatan gitu. Nanti mungkin akan ada sesi-sesi. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.